Jadi Pulau Jawa telah mengajarkan pengalaman hidup manusia lebih dari 1,5 juta tahun, di mana kemudian penggalian manusia purba telah dilakukan di sepanjang Sungai Bengawan Solo, di Sangiran, di Wajak, di Perning ya, Mojokerto, menemukan Homo mojokertensis. Bahkan Eugene Dubois juga menemukan jenis Homo erectus yang diberi nama Pithecanthropus erectus. Jadi manusia purba ini hidup sekitar 1,5 juta tahun silam. Kemudian silih berganti ya peradaban yang ada di Jawa ini. Setelah punahnya Homo erectus muncul Homo sapiens sapiens, yang kemudian orang-orang Austromelanozoid mewarisi Nusantara ini mulai tahun 3500 sebelum Masehi. Kemudian sejak tahun 2500 orang-orang Melayu Polinesia membawa peradaban batu besar, megalitik, neolitik, megas dan litos. Nah, megalitik itu berasal dari kata megas dan litos. Megas ya dari bahasa Yunani yang artinya besar, dan litos artinya batu atau peradaban batu besar. Salah satu yang akan kita kunjungi saat ini adalah sebuah fenomena alam dan budaya yang sangat tidak rasional sekali, karena batunya tersebut adalah terbang. Bagaimana penampakannya? Mari kita telusuri bersama-sama ya. Kalau di sini itu pohon raksasa ini pohon kecacil kelihatannya ini. Namun batu terbang tersebut di atas Bukit Cadas. Coba kita lihat dari sini ya. Kita harus menek-menek dan merangkak ini. Nah, ini teman-teman. Jadi di sini itu ada semacam punggungan naga ya, yang terbuat dari batu cadas. Kelihatannya ini adalah aktivitas vulkanik ya, seiring dengan terbentuknya Gunung Welirang, Penanggungan, Arjuno, Anjasmoro sekitar 60 juta tahun silam membentuk sebuah punggungan naga. Tepat di atas punggungan naga ini ada 3 buah batu terbang yang disebut dalam bidang prasejarah namanya triolit. Nah, triolit. Ayo teman-teman, kita ke sana teman-teman. Nah, ini ada triolit atau batu terbang ya. Nah, di sini. Jadi kita akan bisa melihat bagaimana kemudian penampakan batu terbang ini ya, sambil kemudian menatap matahari pagi ya, mentari pagi yang berada di Gunung Penanggungan sebelah timur dan Gunung Welirang yang ada di sebelah selatan ini. Ternyata ini ada batu terbang ya. Mungkin nanti kameramen bisa didekatkan, akan terlihat bahwasanya batu ini terbang, terutama dari arah sini teman-teman. Diduga memang ini adalah tinggalan masyarakat prasejarah sekitar 2500 sebelum Masehi, yaitu orang-orang Proto Melayu ya, yang kemudian nanti disusul orang-orang Deutero Melayu tahun 1000 sebelum Masehi membawa kebudayaan Dongson. Kebudayaan Dongson ini merupakan puncak peradaban perunggu ya. Ada Moko, Candrasa, Nekara. Nah, ini adalah ciri-ciri kapak corong, ini adalah ciri-ciri kebudayaan Dongson dari Yunan, Tiongkok Selatan. Sedangkan peradaban batu besar ini diduga di Jawa ini dimulai tahun 2500 sebelum Masehi yang dibawa orang-orang Melayu Deutero Melayu, Proto Melayu ya, atau Melayu tua. Coba kita lihat ya. Di sini ternyata diduga batu ini pernah suatu cerita tutur yang berkembang di masyarakat pada masa pendudukan Jepang. Batu ini kemudian pernah dirobohkan oleh tentara Jepang masuk ke dalam jurang, tetapi pada malam harinya batu-batu ini kembali sedia kala. Ini adalah cerita tutur yang berkembang di masyarakat ya. Ada sebuah kondisi magis, kondisi pengalaman mistis ya di luar nalar manusia, yaitu batu-batu ini pernah kemudian disingkirkan oleh pasukan Jepang, ditaruh di jurang ya, digelundungkan gitu ya. Kemudian pada pagi harinya kembali sedia kala ya. Jika kita lihat bagaimana kemudian penampakan batu terbang ini ya, seperti ini, batu yang mirip kursi ini ternyata kemudian seperti terbang, melayang teman-teman, dan sangat luar biasa sekali ini. Ada 3 batu melayang ya. Batu ini berbentuk kursi, kemungkinan ini adalah simbol kursi arwah ya, tempat kemudian tempat duduk arwah-arwah leluhur. Kemungkinan selain kemudian dinamakan batu terbang yang sangat viral di jagat media, batu-batu ini juga dimungkinkan merupakan sebuah menhir pada masa prasejarah yang memiliki 3 fungsi. Yang pertama adalah pemujaan arwah-arwah leluhur, yang kedua mengikat binatang kurban seperti kerbau, dan yang ketiga adalah lokasi tempat bermusyawarahnya para tetua desa. Jadi ini merupakan situs magis dan religius
pada masa prasejarah ya, pada masa peradaban batu besar. Jadi sehingga peradaban batu besar ini menyeluruh di seluruh dunia. Di Inggris saja ada Stonehenge, di Arab juga ada batu terbang, kemudian di Afrika juga ada, di Tiongkok juga ada batu terbang-terbang seperti ini. Yang tidak ada cuma di Australia, memang tidak ada peradaban batu besar kan ya. Sehingga kemudian peninggalan ini sangat monumental dan sangat bersejarah yang erat kaitannya dengan migrasi awal masyarakat Proto Melayu atau awal kemudian orang-orang mulai mengelola pertanian, mulai mengelola sawah gitu ya. Jadi selain kemudian unsur-unsur megalitik ini sebagai unsur pemujaan, juga lambang dari kesuburan ya, sebuah tugu batu raksasa yang identik dengan harapan akan hasil panen yang melimpah pada masa lalu ya. Sehingga kemudian setelah panen atau kemudian sebelum panen atau sebelum menanam padi biasanya dilakukan dengan upacara-upacara persajian di sekitar batu ini, yang saat ini mungkin banyak sekali yang sudah kita tidak dapati lagi, tapi di beberapa desa atau beberapa daerah di Nusantara peradaban batu besar ini masih berlangsung. Misalnya di Nias, di Toraja, kemudian di mana lagi ya, di Bali gitu ya, di Lombok Timur. Nah, ini banyak sekali masih berlangsung yang dikenal dengan the living megalithic tradition. Sedangkan saat ini yang kita dapati di sekitar sini tinggalan saja, tidak ada aktivitas religi atau aktivitas masyarakat budaya yang terikat dengan tiga batu terbang ini, sehingga dikenal dengan the dead monument atau kemudian monumen yang sudah ditinggalkan oleh para penganutnya. Nah ini. Selain itu juga di sini ada batu batang, teman-teman ya. Dan memang kondisi batu besar ini pada masa kerajaan Majapahit atau kerajaan-kerajaan kuno juga disebut kabuyutan. Ini dibedakan dengan para pemuja Buddha ya, para agama Buddha, yaitu para penganut agama Buddha di bawah naungan Dharmadaksa Kasogatan, maupun dibedakan dari penganut Hindu yang di bawah naungan Dharmadaksa Kasaiwan. Sedangkan megalitik ini atau berbagai macam aliran animisme, dinamisme ini disebut kabuyutan, atau pada masa akhir ini juga disebut kapitayan. Ini dibedakan dari para penganut agama Hindu maupun Buddha yang kemudian dinaungi oleh menteri berhaji. Jadi artinya pada masa kerajaan Majapahit berbagai macam agama lokal ya, tradisi prasejarah yang itu memang lebih dahuluan ada di Indonesia ini sebelum masuk dan berkembangnya agama Hindu dan Buddha disebut kabuyutan dan masih dinaungi serta kemudian masih diberikan status tanah simah perdikan di arah ini ya, yang memang statusnya adalah kabuyutan, sebagaimana Empu Prapanca mencatat secara detail desa-desa kabuyutan, desa-desa Kasaiwan, desa-desa Kasogatan secara detail dalam kitabnya Negara Kertagama. Jadi sangat luar biasa sekali teman-teman. Jadi ini merupakan salah satu perjalanan bangsa kita ini tentang bagaimana menata masyarakat Nusantara yang demikian luas, bergunung-gunung dan dipisahkan oleh lautan, tapi cenderung untuk bersatu ya, persatuan Nusantara ya. Semoga kemudian tinggalan-tinggalan yang sangat monumental ini tetap memberikan edukasi, tetap memberikan sebuah motivasi serta inspirasi ya, bagaimana kemudian kebijaksanaan dalam menata masyarakat yang demikian besar dan sangat luas tersebut. Semoga bermanfaat teman-teman.